Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang meraih mujizat Allah. Allah yang kita sembah saudara adalah Allah sumber mujizat. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat, berkuasa melakukan mujizat, dan Dia Allah yang rindu melakukan mujizat dalam hidup anak-anaknya. Dia rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saya dan saudara. Itu artinya saudara, sebagai pengikut-pengikut Kristus, seharusnya kita hidup dalam mujizat, hidup mengalami mujizat di dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya? Padahal Allah yang kita sembah adalah Allah sumber mujizat. Yang seringkali menjadi masalah saudara adalah karena kita tidak membuat jalan, memberi kesempatan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar bagaimana kita meraih mujizat Tuhan untuk Dia nyatakan di dalam kehidupan kita saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini akan hidup mengalami mujizat Tuhan karena memberi jalan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat di dalam kehidupannya. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini saudara adalah dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, dan percayalah, malam hari ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh,
yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali pada hari raya orang Yahudi, dia pergi ke Yerusalem. Dan setibanya di Yerusalem, dia singgah di satu tempat yang namanya Kolam Betesda, di mana Kolam Betesda ini adalah sebuah kolam yang di sana terdapat begitu banyak orang sakit. Karena apabila sekali-kali air itu goncang dan siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya akan mengalami mujizat. Yesus singgah di sana dan kemudian bertemu dengan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan singkat cerita, Yesus mengerjakan mujizat kesembuhan bagi orang itu. Dan kemudian ketika orang itu mengalami kesembuhan, dia angkat tilam yang selama ini menjadi tempat tidurnya, dan dilihat oleh orang-orang Yahudi, dan mereka marah karena pada hari itu hari Sabat. Kenapa orang ini mengangkat tilam, sesuatu yang dilarang pada hari Sabat? Dan kemudian orang ini menjelaskan bahwa Yesuslah yang menyuruh. Lalu mereka marah kepada Yesus, saudara. Bahkan mereka berusaha
untuk membunuh Yesus. Tapi kemudian Yesus mengucapkan kalimat kepada mereka di ayat 17, di mana Yesus berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Melalui ayat ini Yesus mau menegaskan bahwa Bapa masih bekerja untuk melakukan mujizat, dan Yesus juga menegaskan bahwa Dia pun bekerja juga untuk mengerjakan mujizat. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan masih bekerja mengerjakan mujizat. Mujizat masih ada karena Tuhan menegaskan bahwa Bapa di sorga bekerja sampai sekarang, maka Yesus pun bekerja juga, bekerja untuk melakukan mujizat. Dalam konteks ini, Yesus menyembuhkan orang sakit, dan hari ini pun Dia masih bekerja menyembuhkan orang sakit. Dia masih bekerja melepaskan orang terikat. Dia masih bekerja melakukan mujizat demi mujizat. Dia juga masih bekerja untuk melakukan mujizat dalam hidup saudara, menyembuhkan saudara, melepaskan saudara, membebaskan saudara, menyatakan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dia Allah yang masih bekerja mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anaknya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya respon kita, sikap kita terhadap Tuhan, supaya kita mengalami mujizat-mujizatnya di dalam hidup kita? Apa yang harus kita kerjakan? Kita akan belajar, saudara, dari kehidupan orang sakit yang sudah 38 tahun lamanya sakit di kolam Bethesda tadi, saudara. Dia mengalami mujizat. Yesus menyembuhkan dia, padahal dia sudah 38 tahun lamanya sakit, saudara. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya Tuhan menyembuhkan dia. Kalau orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit bisa mengalami mujizat dan disembuhkan, saudara, maka ketahuilah bahwa seberapa sulit, seberapa berat pun persoalan saudara, penyakit saudara, Yesus masih bekerja untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kita meraih mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita? Di ayat ke-6 dikatakan, saudara, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, ketika Yesus bertemu dan melihat orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, begitu lama dia dalam keadaan itu, dan di ayat 6 ini tadi dikatakan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Sebelum Yesus melakukan mujizat pun, ayat ini sudah menegaskan bahwa karena ia tahu, Yesus tahu bahwa orang sakit itu sudah lama dalam keadaan itu. Artinya apa, saudara? Bahwa Yesus tahu segala sesuatu. Sebelum berbicara dengan orang itu pun, Yesus sudah tahu bahwa orang itu sudah begitu lamanya sakit. Karena Yesus Maha Tahu, Dia tahu segala sesuatu, dan Dia tahu bahwa orang itu sudah lama menderita sakit, saudara. Dan hari ini saya pun mau menegaskan kepada saudara bahwa Yesus tahu segala keadaan saudara. Dia tahu berapa berat beban persoalan hidup saudara hari ini. Dia tahu seberapa parah penyakit saudara. Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dan selain Dia tahu, ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa Dia masih bekerja sampai sekarang.
Dia tahu apa yang menjadi persoalan saudara, dan dia masih bekerja untuk menyelesaikan masalah itu. Dia tahu apa yang menjadi penyakit saudara, dan dia masih bekerja melakukan mujizat dan menyembuhkan orang yang sakit. Dan kemudian saudara, setelah ayat ini menegaskan bahwa karena ia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu, dan kemudian ayat 6 bagian terakhir dikatakan, berkatalah ia kepadanya, maksudnya Yesus kepada orang yang sakit itu, maukah engkau sembuh? Karena Yesus tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan sakit saudara, akhirnya dia tawarkan kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Dia tawarkan jalan keluar, dia tawarkan kesembuhan, mujizat. Demikian juga kepada saya dan saudara hari ini, atas segala masalah dan persoalan kita, Tuhan tawarkan mujizat, kesembuhan, berkat-berkat bagi kita hari ini saudara. Sebenarnya agak lucu ketika Yesus bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Karena sebenarnya Yesus tahu bahwa orang itu ada di sana karena rindu mengalami mujizat kesembuhan, dan sudah begitu lama dia di sana, dia belum mengalami mujizat Tuhan, tapi dia masih tetap bertahan di sana saudara, karena sekali lagi dia rindu mengalami mujizat kesembuhan. Tapi di sini Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Tentu saja orang sakit semua mau sembuh, termasuk saya dan saudara. Kalau hari ini ada penyakit kita, saya percaya tidak ada satu orang pun dari antara kita yang jika kita sakit, kita tidak ingin Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan. Kita pasti rindu melihat dan mengalami mujizat kesembuhan. Sama seperti orang itu, dia pasti rindu mengalami mujizat kesembuhan, sehingga dia tahankan lama di situ saudara. Tapi Yesus masih menawarkan, maukah engkau sembuh? Padahal orang itu ada di sana untuk kesembuhan. Apa maksud Yesus sehingga dia bertanya, maukah engkau sembuh? Untuk mengorek dari orang yang sakit itu saudara, di mana di ayat yang ke-7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Lihat, jawaban dari orang itu ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya yang pertama adalah, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Jadi selama ini dia berharap kepada pertolongan orang lain. Dan kemudian selanjutnya dia berkata, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Hal kedua yang Yesus mau bongkar adalah ketika orang itu berkata, sementara aku menuju ke kolam itu. Tadinya tidak ada orang yang menolong aku, pengandalan kepada manusia. Di sini dikatakan yang kedua, sementara aku menuju ke kolam itu, mengandalkan kekuatan diri, orang lain sudah turun mendahului aku. Itu ada di ayat 7 bagian terakhir saudara. Jadi ketika dia mau mengandalkan orang lain tidak peduli. Ketika dia mengandalkan kekuatannya, dia tidak sanggup saudara. Itu artinya bahwa Yesus mau mengarahkan orang ini supaya fokus kepadanya, bukan fokus mengharapkan pertolongan dari orang lain, bukan fokus mengandalkan kekuatan sendiri, tapi fokus kepadanya. Itu sebabnya dia menawarkan, maukah engkau sembuh? Karena Yesus mau meluruskan pandangan orang tersebut. Yesus mau supaya dia tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan mulai mengandalkan Tuhan. Itu yang Yesus mau dari orang ini, sehingga dia berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, yang pertama yang perlu kita paham hari ini adalah bahwa Tuhan menawarkan mujizatnya bagi anak-anaknya, dan dia mau setiap anak-anaknya
fokus kepada Dia, mengandalkan Dia, supaya mereka mengalami mujizat. Demikian juga hari ini saya dan saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita. Sekali lagi, bahwa Tuhan rindu menyatakan mujizatnya. Hari ini Dia tawarkan kepada saudara, maukah engkau sembuh? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau mengalami mujizat? Dia tawarkan itu kepada kita hari ini, saudara. Tetapi yang pertama yang Dia mau, supaya kita mengalami mujizat, jangan andalkan orang lain, jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan saja untuk kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, adakah saat ini saudara rindu mujizat terjadi dalam kehidupan saudara? Dan untuk saudara mengalami mujizat, sembuh dari penyakit, diberkati, dan sebagainya dan sebagainya. Dengan saudara rindu mengalami mujizat, apa yang saudara sudah lakukan? Coba saudara lihat tindakan-tindakan saudara. Adakah saudara di sana mengandalkan manusia? Adakah di sana saudara mengandalkan kekuatan sendiri? Itu yang Yesus mau kikis malam ini, saudara. Dia mau kita hanya fokus tertuju kepada Dia. Mujizat itu dilakukan, mujizat itu dikerjakan, tetapi yang Tuhan mau adalah mata kita tertuju kepada Dia. Kita fokus, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan diri sendiri, tapi fokus mengandalkan Tuhan. Hari ini kita akan mengalami mujizat jika di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan saja. Puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Cara pertama untuk kita mengalami mujizat. Fokus kepada Tuhan. Dia tawarkan mujizat, Dia tawarkan kesembuhan, jawaban doa bagi kita. Tetapi Dia mau kita fokus tertuju kepada Dia, mengandalkan Dia, dan berharap kepada Dia saja. Lalu kemudian, saudara, hal kedua yang perlu kita pahami dan lakukan untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua di ayat 8, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yesus memerintahkan orang itu untuk bangun, angkat tilam, dan berjalan. Saudara, kalau kita coba merenungkan, mana lebih dulu? Orang itu sembuh dulu baru dia angkat tilam dan kemudian berjalan? Ataukah dia taat angkat tilam dulu baru sembuh? Tentu saja pasti dia sembuh dulu, saudara. Karena kalau dia tidak sembuh dulu, tidak mungkin dia mengangkat tilamnya dan menceritakan kepada orang lain. Dia mengalami kesembuhan terlebih dahulu, sehingga dia bisa taat. Tetapi ketahuilah, saudara, bahwa saat perintah itu diberi kepada dia, dia belum mengalami kesembuhan. Kesembuhan itu serentak terjadi saat orang itu bertindak, mengangkat tilamnya. Saat itu juga kesembuhan terjadi, saudara. Jadi serentak terjadinya. Tetapi dalam pemandangan orang itu pada waktu itu, tentu saja itu akan sangat sulit dan mustahil, saudara. Karena pada waktu itu orang itu belum sembuh. Dan dia disuruh, diperintahkan untuk bangun, angkat tilam, dan berjalan. Padahal dia belum sembuh. Artinya dia bisa saja punya alasan. Tidak mungkin karena aku belum sembuh. Tidak mungkin. Tetapi pada waktu itu dia taat saja, saudara, terhadap perintah Yesus. Dan saat dia taat itulah mujizat terjadi. Dia disembuhkan. Itu artinya yang kedua yang Yesus mau ajarkan, yang firman Allah mau ajarkan kepada kita melalui firman-Nya malam hari ini adalah bahwa untuk mengalami mujizat Tuhan, kita harus
taat penuh kepada Tuhan apapun situasinya, apapun kondisinya. Kita harus benar-benar mentaati firman Tuhan sekalipun tidak masuk akal, saudara. Karena sangat tidak masuk akal, dia bisa mengangkat tilamnya, bangun mengangkat tilam dan berjalan, saudara. Sangat tidak masuk akal, karena sudah 38 tahun orang itu dalam keadaan sakit. Tapi ternyata, sekalipun tidak masuk akal, orang itu mengangkat tilamnya, dia bertindak, dia bangkit, dia angkat tilamnya dan berjalan. Sekalipun mustahil, tapi dia tetap bertindak sehingga akhirnya mujizat terjadi. Saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat di dalam Tuhan, maka taatilah firman Tuhan. Jika kita merindukan mujizat di dalam kehidupan kita, taatilah firman Tuhan. Sekalipun itu sangat mustahil, taatilah firman Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat di dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, saudara, untuk kita mengalami mujizat di dalam kehidupan kita, di ayat yang ke-14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yang ketiga yang diperintahkan Yesus di sini, saudara, yang merupakan perintah dari Yesus, dia berkata, kamu telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus memerintahkan kepada orang yang sudah sembuh tadi, jangan engkau berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, kenapa seringkali ketika seseorang mengalami mujizat, tapi kemudian hidupnya mulai merana, saudara? Setelah dia mulai mengalami mujizat, beberapa waktu kemudian hidupnya merana, saudara. Kenapa seringkali itu terjadi? Sekalipun dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saat mereka diberkati dan berlimpah-limpah diberkati, mereka tidak bisa jaga kehidupan mereka untuk tetap hidup melangkah dalam kebenaran, untuk tetap melakukan apa yang benar, untuk tidak hidup dalam dosa. Hari ini, saudara, mungkin saudara pun bisa melihat di sekeliling saudara bahwa ada orang yang dari dulu diberkati oleh Tuhan, tapi akhirnya hidupnya berantakan, hidupnya hancur, saudara. Kenapa? Karena dia tidak pertahankan kelakuannya bersih. Kalau kita rindu mengalami mujizat lebih banyak lagi, lebih besar lagi, Allah percayakan mujizat-mujizatnya ke dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi, saudara, ketika kita taat untuk hidup dalam kebenarannya. Untuk kita taat hidup menjauhkan diri dari dosa dan tidak berbuat dosa lagi. Supaya mujizat demi mujizat kita alami dalam hidup kita. Ketika ada orang yang diberkati, terjadi mujizat di sana, dan dia tidak mampu untuk tetap hidup dalam kebenaran, maka hidupnya akan hancur, saudara. Karena firman Allah ini tadi di ayat 14 tadi dikatakan, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ketika ada orang yang tetap hidup dalam dosa, sekalipun mujizat dan pertolongan Tuhan sudah dinyatakan, maka dalam hidupnya akan terjadi situasi yang lebih buruk berkali lipat daripada situasi sebelumnya. Itu sebabnya, saudara, hiduplah dalam kebenaran. Jauhkan diri dari segala dosa. Maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan bersama. Yesus menegaskan di ayat 17 bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan masih bekerja mengerjakan mujizatnya
Dia masih bekerja mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, kita sudah belajar bagaimana Yesus bertemu dengan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kemudian dia bertemu dengan orang itu, dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Itu artinya juga Tuhan tahu segala sesuatu di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kemudian Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Dari tawaran itu yang Yesus mau adalah supaya orang tersebut fokus kepada Yesus dalam mengandalkan Dia, mengerjakan mujizat kesembuhan. Biarlah saudara dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan yang melakukan mujizat. Lalu kemudian yang kedua, orang itu diperintahkan untuk bangun, mengangkat tilam dan berjalan. Yang Yesus mau di sini saudara supaya orang tersebut taat, padahal orang itu sedang sakit. Tapi ketika orang itu taat, dia mengalami kesembuhan. Yesus rindu ketaatan sehingga dia akan melakukan mujizat. Kemudian yang terakhir dia peringati supaya orang tersebut tidak berbuat dosa lagi, supaya kepadanya jangan terjadi yang lebih buruk. Demikian juga malam hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita rindu mengalami mujizat dalam perjalanan hidup kita, kita rindu meraih mujizat, fokus kepada Yesus sumber mujizat. Kalau kita rindu meraih mujizat, taat sepenuhnya kepada Yesus yang melakukan mujizat. Kemudian yang terakhir, kalau kita rindu mujizat terjadi dalam hidup kita, maka jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup dalam dosa. Karena orang-orang yang sudah mengalami mujizat namun tetap hidup dalam dosa akan mengalami hal yang lebih buruk. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita raih mujizat di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu bersama. Untuk kami meraih mujizat di dalam hidup kami, maka kami harus fokus kepadamu sebagai sumber mujizat kami. Supaya kami bisa meraih mujizat di dalam kehidupan kami harus taat kepadamu, Allah yang melakukan mujizat. Dan supaya kami meraih mujizat di dalam kehidupan kami, maka kami harus tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, tidak berbuat dosa lagi, tidak hidup dalam dosa lagi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, kami mau terapkan firman-Mu, kami rindu mengalami mujizat. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa untuk kami mengalami mujizat, kami harus menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kami terapkan firman Tuhan dan kami mau raih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara.
Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara, bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong, tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu,
Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu.
Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati
anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati
Berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.